Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ya di channel ini bersama saya Ibnu Ismantoro. Bagaimana kabarnya? Sudah sejauh mana nih persiapannya? Karena nggak terasa, tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman akan berjuang melawan ribuan peserta di tes SKD CPNS. Nah, di video terbaru kali ini saya akan mengajak nih teman-teman semua untuk ikut bareng latihan ngerjain soal TWK tentang bela negara. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya agar channel ini terus berkembang menyajikan materi-materi dan pembahasan soal seputar SKD CPNS. Baik, kita mulai saja ke latihan soalnya. Baik, soal pertama. Warga negara yang baik dalam konteks bela negara dapat dimaknai bahwa kita siap membantu dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Hal ini dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menghilangkan berbagai ancaman dan gangguan yang datang, baik dari dalam dan luar negeri. Apabila ada ancaman yang datang dalam bentuk agresi, perlu diatasi dengan cara A. Melakukan perlawanan dengan perang karena agresi merupakan ancaman dalam bidang militer oleh negara luar yang dapat mengganggu kedaulatan. B. Memperketat pertahanan wilayah guna untuk mempertahankan wilayah Indonesia. C. Menanggulangi dan mengatasi ancaman dengan meningkatkan alutsista. D. Diplomasi antar negara sebagai bentuk perjuangan menangani konflik. E. Melakukan siaga darurat dengan melibatkan masyarakat untuk berperan membantu menjaga kedaulatan negara. Ya, jadi teman-teman, agresi ini merupakan penyerangan suatu negara terhadap negara lain untuk merebut kedaulatan atau kesejahteraan negara. Seperti contohnya yaitu gencatan senjata. Nah, contoh agresi yang pernah terjadi di Indonesia ini ada agresi militer Belanda 1 dan 2, di mana pada saat itu Indonesia menerapkan cara-cara untuk mengatasi agresi-agresi ini, teman-teman. Nah, dari pengalaman sejarah ini, maka untuk mengamankan kepentingan negara seperti adanya agresi ini, diplomasi teman-teman ya, selalu menjadi pilihan negara sebagai cara dominan untuk meraih eh, kebebasan ya tanpa adanya konflik berkepanjangan. Nah, jadi contohnya kegiatan-kegiatan diplomasi yang dilakukan Indonesia dulu ya dalam mengatasi agresi militer Belanda satu ini pertama yaitu adanya peristiwa perundingan Linggarjati, kemudian Renville ya, ada Romroyen dan yang terakhir ada konvensi Meja Bundar. Nah, jadi sudah ketemu ya jawabannya. Jadi untuk masalah internasional ini, maka kita lihat pembahasannya. Maka pendekatan yang bijak dalam konflik internasional ini dalam melakukan eh, hindari namanya agresi ini dengan melakukan cari diplomasi. Di mana diplomasi ini merupakan usaha untuk mencapai solusi damai melalui perundingan, ya, negosiasi dan dialog antar negara yang terlibat dalam konflik. Ini dapat membantu menghindari konflik bersenjata dan mempromosikan pemecahan masalah yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, melalui diplomasi, negara-negara dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa perlu adanya tindakan militer yang merugikan. Gitu, teman-teman. Jadi, jawabannya yang D, ya. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Kemampuan awal bernegara mencakup berbagai tindakan yang dapat dilakukan oleh warga negara untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan negara. Contoh aksi nyata perilaku kemampuan awal bela negara di lingkungan masyarakat adalah A. Berpartisipasi dalam kampanye politik dan menjadi anggota partai politik. B. Mengadakan program penyuluhan pendidikan untuk anak-anak. C. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam. D. Mengadakan pertemuan warga desa untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial. Atau E. Mengikuti pelatihan kemampuan pertahanan diri dan keamanan di lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, jadi kemampuan awal bela negara ini dapat diartikan sebagai potensi dan kesiapan tiap warga negara untuk melakukan bela negara sesuai profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah bela negara di lingkungan masyarakat, gitu ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Kemampuan awal bela negara di lingkungan masyarakat dapat dilihat dengan aksi nyata
dari partisipasi masyarakat dalam upaya saling membantu antar sesama, meningkatkan dan menerapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari upaya kemanusiaan untuk membantu sesama warga negara yang mengalami, contohnya ada ya bencana alam atau melakukan gotong royong gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C ya, memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban bencana alam. Soal 3, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut ancaman krisis pangan sebagai dampak dari perubahan iklim merupakan hal yang nyata, di mana berdampak pada ketahanan pangan nasional akibat hasil panen menurun hingga gagal tanam. Rapuhnya ketahanan pangan akan mengancam keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius dalam menjaga ketahanan pangan dan menghadapi tantangan terhadap perubahan iklim menjadi esensial. Selain upaya dari pemerintah dan petani untuk memahami fenomena cuaca dan iklim beserta perubahannya, nilai-nilai bela negara juga perlu diinternalisasikan agar dapat berjalan dengan lancar. Yang ditanya, nilai manakah yang tepat untuk diinternalisasikan, teman-teman? Nah, jadi inti dari permasalahan ini adalah adanya ancaman krisis pangan yang terjadi akibat perubahan iklim, ya, di mana ketahanan pangan ini merupakan salah satu prioritas utama bagi negara, sehingga diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan. Tentunya dari nilai bela negara, jika kita lihat ya, dari indikator yang paling utama adalah kan ada 5 ya teman-teman ya, ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemampuan awal bernegara, rela berkorban untuk negara, dan setia kepada Pancasila. Nah, kira-kira mana nih nilai yang tepat terhadap kasus ini gitu teman-teman. Nah, kita lihat jawabannya ya. Di sini terhadap kasus ini nilai yang paling tepat mungkin menurut saya ini dapat diterapkan adalah nilai rela berkorban untuk negara, teman-teman. Kenapa gitu gitu ya? Kok rela berkorban untuk negara? Nah, jika kita lihat dari indikatornya, ini ada bersedia mengorbankan waktu, tenaga pikiran, materi untuk kemajuan bangsa dan negara. Nah, ini dilihat dari sisinya, yaitu dari pemerintah dan petani untuk sama-sama ya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi ini untuk mengatasi yang namanya ketahanan pangan demi kemajuan bangsa dan negara. Kemudian ada bersedia membela bangsa dari ancaman. Nah, ancaman di sini yaitu krisis pangan ya. Krisis pangan akibat dari perubahan iklim. Lalu seperti ada berpartisipasi, lalu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, di mana kalau kita membahas masalah pangan, tentu ini akan menyangkut juga terhadap masalah negara. Jadi menurut saya, jawabannya yang tepat adalah yang D ya, rela berkorban untuk negara. Baik, soal nomor 4. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap NKRI adalah propaganda dan disinformasi yang disebarluaskan melalui media sosial. Propaganda ini dapat menciptakan ketidakstabilan sosial, konflik internal, dan keraguan terhadap otoritas pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak untuk mengatasi masalah ini tanpa melanggar hak kebebasan berbicara. Tindakan manakah yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan tersebut? A. Memantau dan mengontrol seluruh konten media sosial. B. Melakukan kerjasama yang baik dengan platform media. C. Melakukan kampanye terkait tindakan yang memecah belah bangsa. D. Meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Atau E. Menghindari penggunaan teknologi digital untuk mengurangi pengaruh luar. Nah, dari soal yang ditanyakan ini ya teman-teman, bagaimana sikap atau tindakan yang tepat nih dari pemerintah untuk menghadapi ancaman propaganda dan disinformasi yang muncul dari media sosial. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Nah, dalam era globalisasi dan era informasi digital, masyarakat akan cenderung lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai penjuru dunia yang bertujuan untuk menjatuhkan dan memecah belah negara tersebut, seperti adanya penyebaran informasi palsu atau hoax ya, kemudian politisasi isu sensitif atau adanya radikalisme, di mana
dengan kita memberikan wawasan, pengetahuan atau literasi kepada masyarakat ya, tentu, akan menjadi nih prioritas utama yang dapat dilakukan, agar masyarakat dapat memfilter ya, atau memilah apakah berita ini benar atau hoaks ya, ini informasi yang berbahaya atau tidak. Nah, jadi dari masyarakat dulu nih teman-teman, supaya ketika kita sudah memberikan, pengetahuan atau literasi pada masyarakat, nah ini tentu akan minimalisirkan dampak yang ditimbulkan, gitu ya. Jadi jawabannya menurut saya yang tepat adalah yang D, meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Soal 5, konsep bela negara adalah landasan penting dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negaranya. Salah satu aspek kunci dalam bela negara adalah keterlibatan dalam pertahanan fisik dan non-fisik ya. Bagaimana kontribusi dalam pertahanan fisik dapat dimengerti dalam konsep bela negara? A. Kontribusi dalam pertahanan fisik dengan memiliki kemampuan jiwa dan fisik yang kuat ya. Kemudian B, kontribusi pertahanan fisik mencakup keterlibatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan profesi masing-masing. C, kontribusi dalam pertahanan fisik mencakup pengabdian dalam militer aktif dan pelaksanaan tugas militer yang terkait dengan pertahanan negara. D. Kontribusi dalam pertahanan fisik merupakan tugas dari aparat penegak hukum dan militer profesional. E. Kontribusi dalam pertahanan fisik mencakup pengabdian pada masyarakat dengan membantu kegiatan sosial. Nah, ingat ya teman-teman, yang ditanyakan pada soal adalah kontribusi dalam pertahanan fisik. Ini ya, pertahanan fisik. Nah, jadi bukan non-fisik. Nah, kita cari nih dari pilihan jawabannya mana yang kira-kira masuk dalam bela negara secara fisik. Nah, kalau kita lihat dari pilihan A sampai E ini, semuanya ada kata fisiknya ya. Ini mungkin sebagai pengecoh nih buat teman-teman semua. Supaya nggak bingung, kita lihat nih apa sih perbedaan bela negara secara fisik dan non-fisik gitu ya. Nah, bela negara secara fisik yaitu keterlibatan warga sipil dalam upaya pertahanan negara untuk melindungi negara dari ancaman fisik seperti serangan militer atau dari pihak luar untuk mempertahankan kedaulatan. Di mana bela negara secara fisik ini contohnya itu ada pertahanan militer ya, kemudian pelatihan militer, kemudian pengembangan alutsista atau alat tempur. Nah, pelatihan militer ini banyak teman-teman, seperti ada yang namanya wajib militer atau komando cadangan, nah gitu ya. Selanjutnya, bela negara secara non-fisik, yaitu terkait dengan upaya non-fisik ya, yang tumbuh atas kesadaran untuk menangkal berbagai potensi ancaman demi mempertahankan dan memajukan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, atau maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya bela negara non-fisik ini apa gitu ya? Ada pendidikan kepemimpinan atau kewarganegaraan. Ini di sekolah-sekolah biasanya ya. Kemudian meningkatkan pendapatan dalam negeri seperti membeli-beli produk dalam negeri. Nah, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemanusiaan seperti membantu bencana alam atau gotong royong gitu ya. Kemudian ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan semangat jiwa patriotisme. Jadi sudah kelihatan ya, eh, jawabannya apa gitu ya. Jadi menurut saya jawabannya tentu yang berkaitan dengan fisik adalah yang C, di mana kontribusi dalam pertahanan fisik mencakup pengabdian dalam militer dan pelaksanaan tugas militer yang terkait dengan pertahanan negara. Soal 6. Kondisi kawasan perbatasan yang berada di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia dan keberadaan dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan identitas baik etnis maupun agama menjadi tantangan dalam keberlangsungan sosial di wilayah perbatasan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan perseteruan antar negara sehingga diperlukan adanya penguatan implementasi nilai-nilai bela negara. Ya, bagaimana penguatan implementasi bela negara dapat diwujudkan? A. Mempromosikan dialog antar etnis dan antar agama untuk membangun harmoni sosial. B. Mengintegrasikan pendekatan diplomatik yang memperkuat kerjasama bilateral antar negara dalam menjaga stabilisasi perbatasan. C. Memberikan pemahaman dan pendidikan tentang nilai-nilai bernegara kepada masyarakat setempat. D. Memperkuat kehadiran militer di wilayah perbatasan. Atau E. Mengadakan pertemuan tertutup dengan pemimpin agama untuk memerangi perbedaan agama. Nah, pada soal 6 ini kasusnya itu di mana
implementasi nilai bela negara dapat diterapkan untuk kondisi masyarakat perbatasan antar negara ya, yang ditanya nilai-nilai implementasi bela negara nih, di mana untuk daerah perbatasan ini gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat nih jawabannya dari yang A, mempromosikan dialog ya. Jika hanya sebatas pembicaraan saja ya atau mempromosikan dialog tentu ini tidak akan bertahan lama teman-teman. Bisa jadi di kemudian hari akan timbul permasalahan lagi gitu. Kemudian mengintegrasikan pendekatan politik atau jalur diplomasi gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa jadi juga teman-teman, bisa jadi pilihan yang tepat. Tapi balik lagi nih, di soal apakah sudah terjadi perseteruan gitu ya atau peperangan? Belum ya. Ya, karena di soal ini ada kata dikhawatirkan. Jadi ini belum terjadi teman-teman. Ini kayak masih potensi aja gitu ya. Masih potensi. Jadi menurut saya pendekatan diplomatik belum diperlukan untuk saat ini gitu ya. Kemudian C, memberikan pemahaman dan pendidikan tentang nilai-nilai bela negara kepada masyarakat setempat gitu ya. Nah, menurut saya ini untuk saat ini merupakan cara yang tepat nih. Cara yang tepat untuk bisa mengatasi permasalahan ini, teman-teman. Nah, kita lihat ya pembahasannya seperti apa. Nah, nilai dasar bela negara ini merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan diterapkan untuk menjaga keutuhan negara, di mana dengan kita menerapkan nilai-nilai bernegara, maka bisa juga kita menjaga keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Nah, nilai dasar bela negara ini ada 5 ya. Ada rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, jadi nilai-nilai bela negara ini cakupannya sangat luas ya, jadi bisa untuk diterapkan ke banyak hal juga. Nah, dari pemahaman ini, apabila masyarakat sudah diterapkan nilai-nilai bela negara ini, tentu potensi konflik ini tidak akan terjadi, teman-teman, karena dari masyarakat sendiri akan muncul nih rasa toleransi, rasa saling menghormati, tenggang rasa, dan masih banyak lagi gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman latihan soalnya. Jika dari pembahasan tadi ada yang kurang tepat atau kurang cocok, boleh nih minta masukan dan pendapatnya dari teman-teman biar kita bahas bareng-bareng di kolom komentar ya. Baik, saya pamit undur diri. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.